Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Sobat Ngaji Edi dimanapun berada, kembali lagi bersama kami. Yang bosan-bosan ya. Sekarang kami akan membahas tentang perang, Masya Allah. Yang lagi viral sekarang ya, viral Perang nih. Dunia Ketiga. Benar-benar tiga nih kayaknya nih. Pokoknya Afghanistan, Pakistan. Coba udah mau perang-perang, ya kan? Betul. Nah, ini Sekarang Israel sama AS nyerang nyerang Iran. Aduh, Iran nyerang. Iran balik. Ya, Iran itu apa? menyerang apa sih? Pangkalan AS di Dubai, ya kan? Ya kan? Betul. Dan lain sebagainya itu. Arab. Di Arab pokoknya di daerah Arab, di Arab Saudi juga ya kan. Makanya yang di sana di Qatar dan lain sebagainya. Dan ya bagi yang musim-musim lain itu sebagai boneka aja gitu. Musim-musim yang lain, misalnya pemimpin yang lain gitu, ya kayak mau maaf ya yang di Asia tuh ada pemimpinnya Boneka apa tuh? boneka antek-antek dari Woi, antek ya kayak gitu. Jadi memang gimana nih tanggapan Kang Deddy dan Kang Yuda gini, di samping kan memang tuh walaupun di sana doktrinnya ya, di doktrin itu kayak Iran itu Syiah ya, tapi kan secara tidak langsung tuh Iran itu adalah negara yang dulunya itu yang dijajaki atau yang dulunya itu yang Islam bangkit atau Islam yang salah satunya kebangkitan Islam maksudnya di situ nih Iran, Irak kayak gitu kan. Pokoknya di Timur Tengah, iya bekas-bekas kayak gitu. Serta tidak langsung gitu, masih terpengaruh kayak gitu, Kang. Jadi memang walaupun ada tanda kutip ya meninggalnya pemimpin tertinggi di Iran itu, ya kita memang sebagai umat Muslim itu harus berbelasungkawa seharusnya, gitu kan. Kita jangan melihat siapa dia dan lain sebagainya. Kita lihat itu negerinya itu loh, negerinya dulu adalah negeri-negeri yang peninggalan kejayaan Islam itu salah satunya di Iran, Teheran itu loh Kang, kayak gitu. Jadi adanya kisruh kayak gini tuh kira-kira berdampak nggak sih dengan kita gitu? Maksudnya dengan negara kita Asia tentunya gitu yang diam-diam gimana nih mengikuti atau menyimak dan lain sebagainya kayak gitu adanya kisruh-kisruh belum kita nggak tahu nih di Gaza ini kan kita nggak tahu kan kayak gitu nggak di up kayak gitu kan. Jadi adanya perang ini menurut Kang Deddy dan Kang Yuda tuh tanggapan kita seperti apa sih untuk mereaksinya kayak gitu? Ya. Ya, jadi perang antara Amerika Serikat AS Israel dengan Iran itu kan sebenarnya efek akibat daripada kesombongan Donald Trump sebenarnya. Donald Trump itu kan sombong gitu loh. Dulu sebelumnya kan mengakuisisi Venezuela, tangkap presidennya. Venezuela. Gembor-gembor, Iran, kalau nggak tunduk ya kita perang aja lah. Ternyata sama Iran dihadapi gitu loh. Lo jual gue beli lo, perang ayolah perang. Akhirnya terjadilah perang ya kan, mereka nyerang duluan ke Iran gitu ya pakai rudal, Iran bolos ya. Alhamdulillah ya, sebenarnya kita sih saya sih bersyukur banyak tentara yang Asia meninggal juga yang mati ya. Jadi kan yang diserang itu kan Israel ya kan, sudah dudur. Kemudian yang diserang pangkalan militer Amerika di berbagai negeri-negeri Islam ya. Jadi Amerika membuat pangkalan militer di daerah Jazirah Arab gitu loh. Di daerah tadi yang disebut kalau antum bilang boneka, yang mungkin bisa disebut dia antek-anteknya lah gitu. Ya, jadi negara-negara yang ada pangkalan militer Amerikanya itu udah pasti antek Amerika. Makanya sama Iran diserang tuh. Ya, kan muncul reaksi tuh. Ketika diserang kayak misalkan di Qatar, Saudi, kemudian Bahrain. Ya, orang-orang Islam itu muncul banyak reaksi kan antara pro dan kontra. Yang menarik itu para pemimpin negara-negara itu kayak raja, kemudian raja-raja yang di sana itu malah meminta dunia untuk mengecam Iran gitu karena telah membuat keributan gitu.
Ya, padahal yang diserang Iran itu selama ini kan bukan masyarakat Arab kan, misalkan Saudi bukan, di Bahrain juga bukan masyarakatnya, yang diserang adalah pangkalan militernya loh, Amerika loh. Dan itu Seharusnya berterima kasih ya. Iya nggak sih? maksudnya Iran itu bukan pengen memerangi mereka, tapi Iran itu pengen memberitahukan kepada Amerika, ini loh, kami serang pangkalan militer Anda itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan itu serangannya tertarget bener. Pas banget ya, jubel. Nggak melenceng gitu. Nggak, maksudnya Nggak asal nggak asal kena nembak. orang-orang sana tuh nggak Kalau kena ya kan. Israel kan asal nembak, sipil. Oh dia mah ya Ditembak. astagfirullahaladzim, ya. Artinya, jadi Iran itu memang fokus gitu, perangnya itu melawan Amerika sama Israel. Umat Islam itu seharusnya mendukung lah ya, mendukung apa yang dilakukan sama Iran sebenarnya. Karena Iran itu kan mengatasnamakan Republik Islam, negara Islam. Setelah dulu revolusi dari Khomeini kan, sebelumnya kan negara Iran itu sebenarnya kan sekuler. Bahkan dulu sempat dekat sama Amerika. Nah, kan sebelumnya kan rezim keturunan Persia. Sekarang pun ada tuh anak keturunannya Reza Pahlavi itu kan keturunan raja sebelum revolusi Iran itu kan, pengen menggantikan katanya. Ya kita sebagai umat Islam, terlepas tadi ya, Iran itu adalah Syiah dan Syiah pun itu adalah bagian daripada Islam menurut keyakinan kita ya kan. Islam kan ada Sunni, Syiah itu Islam ya. Itu kita harus sebenarnya mendukung apa yang dilakukan sama Iran. Dalam memerangi kafir harbi fi'lan itu Israel sama Amerika. Memang harus mendukung dari sisi politik ya, bagaimana negara Iran tuh termasuk negara yang tidak menjadi seorang negara yang penjilat ya. Iya. Kalau negara lain kan saking pengen dekatnya sama Amerika, Monggo gitu kan. saking pengen dekatnya sama Amerika, apa yang dibuat sama mereka ikut gitu ya. Dibuat BOP join. Bahkan yang kemarin miris itu, setelah tragedi ini Bapak Prabowo itu ingin mediasi ke Iran. Katanya. Jadi tadi kalau ini kontra dengan yang beliau sampaikan. Iya kok Yang beliau sampaikan, yang Kang Deddy sampaikan, kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Iran. Tapi ternyata Pak Prabowo nggak kayak gitu. Kata Pak Prabowo, ini harus dicegah nih gitu. Jangan sampai terjadi World War III. Nah, Pak Prabowo kemarin berinisiatif ingin bertemu dengan pimpinan atau presiden Iran gitu ya, agar ini tidak semakin besar. Itu gimana tuh? Nggak nawarin proyek MBG? Nggak ada kali di sana. Siapa tahu kan biar udahlah Iran nggak usah perang, kita bikin program MBG aja. Mau investasi daripada ya gimana kan? Ya, Iran itu kan selama ini kan opininya di kita buruk ya. Apalagi sekarang ada Salafi Indonesia yang ngaku Salafi di Indonesia. Meskipun ada guru Syekh Salafi yang dakwah di Inggris, justru dia mendukung gitu. Oh gitu, beda ya? Tapi Salafi Indonesia saya lihat di akun Facebooknya, fanpage, kemudian di TikTok, itu malah mengecam, bangga gitu. Alhamdulillah. Bangga. Jadi kematian salah satu pimpinan tertinggi, spiritual tertinggi seperti Ali Khamenei itu kan, Ali Khamenei meninggal, mereka malah berbahagia karena menganggap Syiah itu bukan Islam gitu. Kan Syiah kan banyak kan bagiannya. Syiah itu kan tadi sebagaimana saya katakan itu bagian daripada Islam. Islam Sunni ya. Islam Syiah. Dan tadi kan ditanyakan kan, apakah ada dampaknya bagi kita di Indonesia? Kemungkinan besar ada. Salah satu menteri di Indonesia, kalau nggak salah Menteri Perdagangan atau itu mengindikasikan akan adanya kenaikan harga BBM akibat daripada perang antara Amerika dan Iran. Kenapa? Karena Iran itu menguasai jalur minyak yang sangat vital sekali, Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu minyak itu jutaan barel setiap hari lewat situ ya. Lewat situ, dan sekarang di stop sama Iran. Artinya nanti pasokan minyak dunia yang dunia ini selama ini ketergantungan sama minyak itu akan terhambat. Bisa jadi kelangkaan atau nanti penaikan yang sangat signifikan terhadap harga minyak, sehingga akan memunculkan, apalagi Indonesia sekarang kan lagi menuju krisis ya kan, dolar itu sudah 17.000. Ditambah ada perang Iran, bisa jadi nanti
tambah parah lagi gitu loh. Jadi kita memang harus bersiap walaupun kita jauh daripada mungkin ribuan kilo ya daripada Tapi Timur Tengah. dampak ekonominya kayaknya terasa. Cepat atau lambat kita akan merasakan dampaknya. Gue di Indonesia tuh kilang minyak tuh banyak ya. Mentahan di Indonesia banyak tuh. Kok jadi ikutan naik sih? Nah ini anomali juga Indonesia sih. Iya. Indonesia sumber minyak bumi. Soalnya nggak dikelola sendiri sih ya. Kilang minyak juga banyak Ya, di Cilacap ada, Cilacap ada. di Jakarta juga ada, Pertamina Jakarta ada. di Pelumpang itu kan. Pelumpang. Banyak kilang minyak di Indonesia gitu. Ya, cuman yang anehnya ya kan, yang selama ini berlaku kan Indonesia menjual minyak mentah keluar, ya kan, ekspor minyak mentah dan Indonesia mengimpor minyak matang. Nah, Waduh, mateng dah. udah matang. Jadi kita jual, ibaratnya kita jual bahan mentah, beli bahan matang. Jualnya murah ya, bahan mentah kan murah. Murah ya. Beli dengan harga yang lebih mahal lagi. Padahal kalau menurut ahli minyak itu kan untuk membuat 1 liter BBM itu paling mentok udah semua ya operasional segala alatnya Rp2.000 itu. Murah ya. Murah sekali kalau bikin sendiri itu. Tapi katanya berkali-kali rugi. Ya. Jadi kan Pertamina katanya rugi sekian ini padahal kita kan nggak pernah ngutang. Iya betul. Kenapa rugi? Ya karena bisnis. Jadi hitungan bisnis itu akan selalu rugi. Kalau pemerintah berbisnis dengan rakyat. Ya namanya rakyat ya, masa rakyat menjadi objek bisnis gitu ya, pasti rugi lah. Nggak cuma minyak, kesehatan pun pasti rugi kalau dihitung pakai hitungan bisnis. Listrik pun rugi terus. Karena hitungannya bisnis, seharusnya hitungan pemerintah kepada rakyat itu bukan bisnis gitu loh. Hitungannya ada pelayanan. Sehingga nggak ada tuh kata-kata rugi. Yang ada tuh investasi. Gitu. Kalau rakyat dijadikan ini. Balik lagi ke topik terkait Iran. Boleh. Kita ya berarti posisi Indonesia ini harus ada di pihak mana nih? Apakah kita itu memihak salah satu atau kita itu menjadi gerakan kayak dulu non-blok misalnya gitu ya? Tidak ikutan Iran, tidak ikutan AS dan sekutunya gitu ya. Nah itu kira-kira kita ini di mana nih seharusnya nih Bapak Prabowo itu berdiri? Ya, secara prinsip Indonesia masih menggunakan non-blok ya, masih memakai gerakan non-blok. Belum ada perubahan di undang-undang dasarnya maupun undang-undang bahwa Indonesia memihak blok barat ataupun blok timur gitu. Kita masih non-blok. Tapi pada kenyataannya, de facto-nya Presiden Prabowo itu udah kelihatan bloknya kemana. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang ikut Board of Peace BOP itu pasti akan memblok kepada pimpinannya yaitu Donald Trump. Dan ini menjadi anomali lagi nih. Jadi sekarang penuh anomali. Amerika atau Donald Trump itu membuat sebuah lembaga namanya Board of Peace kan. Peace gitu. Peace apa sih peace artinya? Peace. Damai gitu kan. Perdamaian, tapi pada nyatanya apakah damai? Dia yang mulai perang duluan. Iya ya. Jadi peace versi Donald Trump itu mungkin perang gitu. Jadi kalau misalkan Prabowo ikut Board of Peace, ya artinya ya dia siap mendanai perang. Ya. Donald Trump itu wah perang itu aman-aman saja karena ada iuran 17 triliun. Bisa nggak ada yang bergabung ya, lumayan berarti. Lumayan bisa buat perang. Ya Allah. Jadi Indonesia memang belum bayar ya. Kita sarankan ya, jangan dah sejak ya. dulu kita ya awal-awal bikin video statement juga tolak ikut serta Board of Peace. Indonesia itu harus menolak karena pasti akan diperdaya sama Donald Trump. Donald Trump kan nggak jelas. Betul. Kembali ke Iran. Termasuk ini sekarang banyak negara-negara yang ini karena merasa wilayah negaranya dimasuki roket, walaupun roket itu tadinya sebenarnya kan roket balistik. Itu kenanya itu ke pangkalan militer. Atau ada pangkalan militer menembakkan roket beradu terus jatuhlah di beberapa pemukiman misalnya kayak gitu. Nah, ada beberapa statement dari pimpinan negara-negara itu yang katanya siap untuk mengirim pasukan menyerang Iran gitu ya. Kalau kita lihat ya Iran itu satu negara dan ini antek-anteknya Amerika itu banyak gitu.
Nah, kita kayaknya khawatir banget itu ya. Kita kalau misalnya sebagai seorang muslim melihat kondisi kayak gitu ya, pengennya itu kan bantu ya, bantu Iran. Sekarang Tapi ini- Iran tuh ya yang akan ya negara-negara yang akan nyerang tuh kayak misalnya Arab Saudi tuh. Kemarin kan sempat tuh diberitakan siap mengerahkan pasukan. Yang kedua Dubai ya, Qatar Dubai. gitu ya. Terus ya termasuk negara-negara yang tadi lah yang itu siap untuk melenyapkan, menyerang gitu. Nah, harusnya kita seperti apa nih negara kita melihat kondisi seperti itu, karena sekarang kita tidak punya lagi satu negara pun yang kita yang kita idamkan yang bisa dan berani untuk melawan Amerika. Nggak ada sekarang negara apa ya, Cuma satu, Iran. cuman Iran yang berani gitu sekarang. Dan menang ya. Sekarang ya menang itu. Karena pangkalan militernya kan hancur-hancuran gitu. Udah hancur itu, bingung gitu. Dan sebenarnya kenapa umat Islam itu mudah terprovokasi misalkan isu Syiah dan Sunni. Itu kan pernah tuh Khomeini itu kan ada di sesi wawancara itu. Tentang propaganda. Iran itu dituduh Syiah yang sesat gitu ya. Itu justru beliau itu mengatakan itu adalah propaganda Barat. Aslinya mereka itu Islam. Islam yang sama lah gitu ya. Syahadatnya sama, kemudian sholatnya juga sama, Qur'annya juga sama, bacaan juga sama gitu. Yang bedanya apa sih? Yang membedakan madhabnya aja. Ya kayak sama kita madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Itu madhab Syiah gitu. Ya wajar kan ada Syiah Sunni. Iya, itu sebenarnya bagi kita kan kekayaan sakofa Islamiyah ya. Jadi kita itu termakan propaganda. Dan kalau antum pernah nonton, dulu itu ada orang Indonesia yang dari perjalanan dari Indonesia melalui jalur darat ke Arab untuk melaksanakan umroh. Salah satunya dia itu singgah di Iran, ada di Pakistan. Pakistan itu rata-rata di perkampungan-kampungannya itu Syiah. Justru di Iran itu di sana tuh ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar. Oh ada ya? Ada di Iran. Soalnya itu. Sekarang stereotipnya itu kan mengkafirkan. Nah, itu kan propagandanya yang ditampilkan di media bahwa mereka tuh mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman. Padahal di dalam negerinya, di negara Iran sendiri ada masjid yang dinamakan Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman. Gimana kalau mereka membenci sahabat itu, kenapa menamakan masjidnya itu? Ya, artinya apa? Memang media itu jarang menyorot ke dalamnya, media itu hanya luarnya aja mungkin. Iya, tidak masuk ke dalam. Ya, mereka sebenarnya atau media-media barat yang media-media saat ini itu adalah memang mereka melakukan propaganda untuk memecah belah umat Islam. Gitu. Jadi dipecah belah, padahal Sunni Syiah itu aslinya itu tetap bersaudara gitu. Perbedaannya kecil lah. Tipis lah gitu. Tapi dipropagandakan di media-media ekstrim, media mainstream itu perbedaan yang sangat mencolok gitu, saling mengkafirkan dan sebagainya. Itu kan berbahaya gitu. Sehingga banyak yang terpengaruh. Sekarang banyak yang membenci gitu. Oke, jadi memang sobat ngaji Edi dimanapun berada harus jeli sekali ya untuk pemberitaan tentang Syiah kayak gitu kan. Jangan sampai kita termakan isu-isu hoak, apalagi isu-isu yang kita nggak tahu terus kita mengklaim diri kita sendiri bahwa Syiah itu misalkan begini. Justru yang kita ketahui adalah negara manapun yang yang berkawan dengan Israel, itu yang harus kita curigai gitu. Karena memang itu yang musuh nyata umat Muslim dari tahun jebot, dari tahun, maksudnya dari tahun lalu, dari tahun entah nenek moyang kita ya yang ngerasain atau uyut kita ya, atau Amerika, Israel itu udah jelas itu kafir harbi fi'lan. Yang harus yang di dalam syariat Islam itu adalah hubungan dengan mereka adalah hubungan perang gitu. Di dalam syariat Islam itu bukan hubungan diplomasi. Iya. Gimana Kang? Ya jadi memang tanggapan dari kami adalah memang tadi kita
harus jeli dan teliti terhadap berita-berita internasional terkait dengan perang ini loh. Jangan termakan hoak. Kalau bisa gali lagi. Betul. Dan yang paling penting, yang seharusnya ya menyerang ataupun yang menyerang Amerika dan sekutunya itu bukan hanya Iran. Betul. Jadi yang paling penting adalah mereka Jazirah Arab itu bersatu. Ya bayangin ya, satu negara Iran aja membuat Amerika kocar-kacir, apalagi kalau Arab bersatu. Itu menjadi negara adidaya baru. Nah, ini kan coba, ini ada prediksi yang mengatakan ya, misalkan Perang Dunia Pertama melahirkan negara adidaya seperti Inggris, Prancis, Italia. Perang Dunia Kedua melahirkan adidaya Amerika. Perang Dunia Ketiga Muslim. melahirkan adidaya negara Islam. Oh. Apa itu negara apa itu? Amin. Yang di YouTube di band. Di band kalau kita sebut. Enggak ada You know who. Kalau di kita Harry Potter itu, you know who. You know who. You know who. Voldemort. Voldemort. Nah, Baik, jadi negara Ya, gimana? ini yang ditakuti sama Amerika Israel sampai saat ini. sampai saat ini. Ya, semoga dengan adanya perang ini membuka negara adidaya baru itu, membangkitkan lagi. Gitu loh, Kang. Oh, Kiamat. Oke. Baik, mungkin itu ya dari kami, Sobat Ngaji ID dimanapun berada. Kalau misalkan ada pandangan tersendiri terkait tentang isu ini, boleh ya komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share boleh untuk kebaikan. Ya, untuk itu dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.